Saya Fatimatul Waida dari kelompok 9 Demerol. Halo, nama saya Faras Katika Kusuma Dewi dari kelompok Demerol. Hai, namaku Fatira Kopias Ramadhani dari Prodi Psikologi. Halo, nama saya Fatimah. Saya Farhanisa. Nama saya Faciananta Abia Kusmiadami dari kelompok Demerol. Halo, perkenalkan nama saya Falaili Jayanitara Akwita dari Manajemen 2020. Halo, perkenalkan nama aku Erinda Safitri dari Program Studi Perpajakan. Dan pada tahu nggak sih Demerol itu apa? Demerol merupakan obat bius analgesik zat yang sering disalahgunakan sebagai narkoba loh. Demerol dikenal juga dengan nama petidin atau meperidin. Nah, di luar negara Indonesia, Demerol ini banyak sebutannya loh. Bisa dikenal sebagai isonipisain, lidol, petanol, piridosal, algil, alodan, sentralgin, dispadol, dolantin, dan juga banyak nama lainnya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang lanjutan dari teman saya. Nah, tentu dari senyawa yang sudah dijelaskan sebelumnya biasanya berupa cair atau padat. Demerol termasuk dalam kelompok obat penghilang rasa sakit yang disebut narkotika. Hal ini mirip dengan morfin. Ia bekerja dengan mengumpulkan pusat persepsi nyeri di otak. Hal ini juga dapat digunakan sebelum atau selama operasi untuk menghilangkan rasa sakit selama persalinan ataupun melahirkan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, apa itu Demerol? Merek Demerol biasa disebut dengan meperidin. Meperidin adalah pengobatan sakit opioid yang digunakan untuk merawat penyakit sedang hingga parah. Meperidin merupakan obat yang digunakan ketika muncul keluhan. Jadi, kemungkinan kecil jika kamu melewatkan jadwal minum obat. Jika sudah hampir jadwal minum obat selanjutnya, lewatkan dosis yang sudah terlewat. Efek samping Demerol lainnya yaitu alergi. Reaksi alergi ditandai dengan sulit bernapas, gatal-gatal, bengkak pada wajah, bibir, lidah, dan tenggorokan. Efek samping lainnya yaitu sembelit, muntah, mual, berkeringat, pembilasan, dan kehilangan selera makan. Penggunaan Demerol secara berlebihan dapat menimbulkan efek samping berupa menyebabkan seseorang tertidur dalam jangka waktu yang cukup panjang. Oleh karena itu, dalam setiap penggunaan Demerol harus sesuai dengan anjuran dokter dan tidak boleh digunakan secara sembarangan karena efek samping yang ditimbulkan sangat berbahaya. Sekian dari saya. Selain pencegahan yang telah disebutkan oleh teman saya tadi, maka wahana yang paling berpotensi untuk dapat menghindari penyalahgunaan narkoba adalah dari lingkungan keluarga. Ada beberapa strategi sederhana yang dapat dilakukan orang tua dalam upaya pencegahan narkoba. Seperti 1. Orang tua harus memiliki pengetahuan secara jelas tentang narkoba agar dapat memberikan pengetahuan dan pembekalan kepada anak-anaknya tentang bahaya dari Demerol dan bagaimana cara menghindarinya. 2. Hindari kepercayaan diri yang berlebihan bahwa anaknya adalah anak yang sempurna dan tidak punya masalah. Lalu yang ketiga, jangan segan mengawasi dari dan mencari penyebab terjadinya perubahan tingkah dan perilaku pada anaknya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencegahan tersier. Pencegahan tersier yaitu pencegahan yang dilakukan kepada orang yang sedang menggunakan narkoba ataupun mantan pengguna narkoba, serta lingkungan dan masyarakat sekitar hingga keluarga yang berpotensi untuk menghentikan penggunaan narkoba. Pencegahan tersier dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, memberikan konseling ataupun bimbingan kepada pengguna dan keluarga serta lingkungan sekitar. Yang kedua yaitu memberikan lingkungan kondusif kepada mantan pengguna agar tidak terjerat kembali ke dalam narkoba. Terima kasih. Di sini aku mau jelasin tentang pencegahan narkoba yang dibagi menjadi 3.
yaitu tersier, primer, dan sekunder. Dan aku mau jelasin tentang penjagaan narkoba dari sisi primer. Penjagaan ini dilakukan kepada orang yang belum mengenal narkoba serta komponen masyarakat yang berpotensi dapat mencegah penyalahgunaan narkoba. Kegiatan-kegiatan dilakukan dalam upaya pencegahan ini antara lain yang pertama ada penyuluhan tentang bahaya narkoba, kedua penerangan melalui berbagai media tentang bahaya narkoba, ketiga pendidikan tentang pengetahuan narkoba dan bahayanya. Nah, jadi aku akan menjelaskan tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba dari sisi pencegahan sekunder. Nah, pencegahan sekunder adalah pencegahan untuk menginisiasi penyalahgunaan narkoba yang baru saja menggunakan atau mencoba-coba. Mereka ini baru disadarkan supaya nantinya tidak berkembang menjadi pecandu karena efek adiktif dari narkoba ini. Nah, pencegahan ini menitik beratkan pada mengarahkan si penyalahguna narkoba untuk melakukan pola hidup sehat. Selain itu, juga dibantu agar mereka menjalani terapi maupun rehabilitasi. Nah, kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam upaya pencegahan ini diantaranya yaitu layanan informasi dan konsultasi, konseling, rujukan, fasilitas dan penguatan kelompok, pembinaan olahraga dan kesenian, serta pendidikan pengembangan individu.